Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, menjadi persoalan bagi orang Kristen yang belum dewasa ketika Allah yang disembah dan diakui ada dan diakui untuk dipercayai ternyata tidak nyata dalam kehidupan ini. Menjadi persoalan bagi orang Kristen yang belum dewasa ketika Allah tidak nyata dalam kehidupan mereka. Tidak nyata artinya tidak dialami secara fisik, tidak dialami secara harfiah. Seperti misalnya tidak mendapatkan penglihatan, tidak pernah diangkat ke surga, tidak pernah mendengar suara Tuhan secara harfiah dengan telinga secara audible. Tidak pernah melihat sesuatu secara fisik atau sebuah penampakan Tuhan Yesus atau malaikatnya dan lain-lain seperti yang disaksikan oleh beberapa orang. Ini menjadi persoalan bagi mereka yang belum dewasa. Mengapa menjadi persoalan, saudaraku? Kesalahan ini terjadi dalam kehidupan orang percaya karena menganggap bahwa memiliki pengalaman nyata secara harfiah dengan Allah sebagai tanda ciri kedewasaan rohani, ciri orang yang istimewa di mata Allah dan lebih dikasihi Allah dibanding yang tidak mengalaminya. Padahal Tuhan kita Yesus Kristus berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Justru menurut pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus ini, diajarkan kepada kita bahwa orang yang tidak melihat atau tidak mengalami hal-hal yang bersifat lahiriah tetapi percaya berarti berbahagia, beruntung. Hal ini menunjukkan bahwa kalau mereka tidak mengalami pengalaman-pengalaman harfiah secara fisik itu bukan berarti kualitas rohaninya lebih rendah. Nah, mungkin saudara masih ragu-ragu ya saudara, tapi mari ikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Anda tidak pernah mendapat penglihatan, tidak pernah mendapat mimpi-mimpi pesan dari Tuhan, tidak pernah mendengar suara Tuhan, tidak pernah punya pengalaman spektakuler diangkat ke surga. Jangan merasa Anda memiliki kehidupan rohani yang lebih rendah. Jangan berpikir Anda kurang dikasihi Allah. Karena pengertian yang salah tersebut bukan tidak mungkin memicu orang Kristen, khususnya pendeta atau aktivis, mengarang kesaksian untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih rohani, lebih diurapi, lebih dekat Tuhan, lebih dewasa dalam iman, lebih berkarunia dan lain sebagainya dibanding pendeta lain. Saudaraku sekalian, tentu saja keadaan ini benar-benar merugikan jemaat Tuhan. Ya. Yang menjadi korban adalah jemaat Tuhan, saudaraku, ya. Tentu yang menjadi korban itu jemaat Tuhan. Di Indonesia praktek pelayanan gereja yang bersifat mistis seperti ini, jadi kalau seseorang khususnya pemimpin bersaksi mendengar suara Tuhan, melihat Tuhan, pernah diangkat ke surga, melihat neraka, pasti digemari. Karena orang-orang timur seperti Indonesia ini suka hal-hal yang mistik itu. Apalagi di Pulau Jawa ini sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pelayanan yang berorientasi pada mujizat dan pemenuhan kebutuhan jasmani dengan cara-cara mistis
mengarahkan jemaat pada dunia ini, dan itu menjadi laku, ya. Menjadi laku, saudaraku. Ini sebuah pelayanan yang dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa di bumi, bukan menyelamatkan nyawa di kekekalan. Tetapi itu yang sekarang lebih digemari karena banyak orang merasa itu kebutuhan. Ya, ditambah dengan kepercayaan kepada tokoh agama dan jiwa mistis tadi, maka gereja-gereja yang mengajarkan hal ini atau berorientasi pada mujizat dan pemenuhan kebutuhan jasmani yang dapat diperoleh secara mistis itu mengarahkan jemaat kepada dunia ini, dan jemaat menjadi tidak bertumbuh. Pelayanan gereja seperti ini biasanya juga terjadi atau berlangsung pada gereja-gereja yang alirannya ngeroh, yaitu menekankan pengalaman roh, dan juga gereja-gereja yang menekankan kemakmuran, yang khotbah-khotbahnya menekankan berkat-berkat jasmani atau penyelesaian pemenuhan kebutuhan jasmani secara mistis. Doa, Tuhan akan memulihkan ekonominya, berdoa untuk persembahan dengan mengangkat dompet, lalu nanti akan diberkati. Itu mistik. Itu mistik sebenarnya. Bukan cara begitu kalau mau memperoleh berkat kemakmuran. Dan kemakmuran kemakmuran orang percaya harus dimaknai beda, bukan secara materi. Ya. Pelayanan gereja atau komunitas seperti ini biasanya ditandai dengan cara berpikir yang mistis. Sehingga logika tidak digunakan secara maksimal. Dan biasanya orang-orang seperti itu, pendeta-pendeta seperti itu, pembicara-pembicara seperti itu semena-mena menafsirkan ayat Alkitab. Ya, semena-mena membuat bangunan pengajaran yang tidak tepat, tidak benar, tidak murni, yang pasti tidak membawa jemaat kepada maksud keselamatan itu diberikan, tidak membawa atau tidak membangun kehidupan Kristiani yang murni, yaitu membawa manusia kepada rancangan Allah semula. Nah, kalau sudah demikian, sulit menghindari praktek pengkultusan individu dalam lingkungan seperti ini. Ya, saya mengerti bahwa di timur ini pendeta, pemimpin agama pasti mendapatkan tempat kehormatan yang khusus. Tapi tingkat pengkultusan mestinya dihindari. Kalau seseorang mengajarkan kuasa, mujizat sebagai hal yang prima, mau tidak mau itu harus mengalir dari pimpinan, diri pimpinan. Pimpinan harus memiliki keistimewaan untuk mendoakan orang-orang sembuh, keistimewaan berjumpa dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dan lain-lain. Mau tidak mau, keadaan ini sulit, tidak terbangun pengkultusan individu. Sebab pemimpin-pemimpin mereka memiliki keunggulan dalam pengalaman-pengalaman adikodrati atau supranatural. Justru orang-orang seperti itu menjadi pemimpin karena pengalaman supranaturalnya. Dan Anda bisa melihat banyak orang-orang Kristen yang tidak pernah belajar teologi, tidak pernah belajar Alkitab dengan baik, lalu memiliki pengalaman-pengalaman supranatural, apalagi bisa mendemonstrasikan mujizat. Oh, jadi pemimpin umat. Dan kenyataannya mereka yang sekolah sampai berbelas tahun ya belum tentu bisa memiliki audiens. Belum lagi kalau mereka belajar teologi hanya mengisi pikiran dan juga memang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, sehingga apa yang diajarkan itu memang tidak berkuasa mengubah, hanya mengisi pikiran. Jadi teolog-teolog itu hanya laku di sekolah tinggi teologi atau seminar-seminar tertentu dengan judul-judul tertentu yang terkait dengan doktrin, dengan
hal-hal yang bersifat sistematika teologi. Dan itu pun ternyata juga tidak menambah, artinya tidak mengubah orang. Dan tidak dibutuhkan secara permanen oleh gereja-gereja yang lebih menekankan pengalaman-pengalaman adikodrati atau supranatural itu. Dan kita melihat kelompok ini seringkali merasa menjadi orang istimewa, padahal ya telah menyimpang. Saudaraku, Allah bukan saja tidak kelihatan, tetapi sering Allah seperti tidak peduli terhadap pergumulan hidup kita. Jadi kalau memang tidak nampak ya jangan dibuat-buat. Jangan memaknai setiap kejadian itu sebagai hal yang luar biasa. Wah, dulu ya sebelum saya ke gereja ini penghasilan saya per bulan sekian. Sekarang berlipat kali ganda. Wah, ajaib. Nah, orang non-Kristen pun juga punya pengalaman seperti itu, bahkan lebih besar. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang dimaknai sebagai tindakan Allah. Kalau tidak ada tindakan Allah secara konkret, ya enggak usah mesti harus berkata, wah Allah ajaib. Ya Allah itu ajaib memang. Tetapi di mana keajaiban itu? Apa isi keajaiban Allah? Nah, saya akan bicara, saudara dengarkan baik-baik. Allah bukan saja tidak kelihatan, tapi sering dia seperti tidak peduli terhadap pergumulan hidup kita, seperti just like, not real. Kenyataan yang dialami oleh banyak orang Kristen di sepanjang sejarah gereja, Allah seakan-akan tidak ada. Bahkan ketika gereja mengalami kemunduran yang disebut sebagai abad ke-8, di mana Allah coba? Waduh, kalau kita lihat kemelesetan penyimpangan gereja, abad-abad yang panjang, saudara, yang tidak sesuai Alkitab. Hidup pemerintahan gereja, hidup pemerintahan keagamaan, hidup pemerintahan para tokoh-tokoh agama. Belum lagi konflik-konflik dogma yang membuat orang dibunuh, dibakar hidup-hidup. Jauh dari standar Injil yang Yesus ajarkan. Di mana Tuhan waktu itu? Ini contoh. Apalagi pada masa penganiayaan seakan-akan Allah tidak berdaya. Seakan-akan Allah tidak berkuasa menolong orang percaya. Allah seperti membiarkan penderitaan dan aniaya yang dialami orang Kristen secara berlarut-larut. Dan itu ratusan tahun umurnya. Jadi ada orang Kristen yang dari lahir sampai mati tidak pernah nyaman hidupnya. Nah, ketika Allah seakan-akan membiarkan orang Kristen, orang percaya dalam keadaan yang berlarut-larut menderita, bahkan teraniaya oleh karena beriman kepada Yesus, di mana Allah? Seakan-akan Allah tidak menghargai pengorbanan orang percaya itu. Seakan-akan Allah tidak menghargai pengorbanan mereka, mempertahankan iman Kristen mereka. Coba renungkan, saudaraku, fakta-fakta seperti ini. Jadi kalau sekarang kita melihat ada orang-orang yang merasa bahwa pengalaman-pengalamannya secara real dalam tanda kutip, walaupun seringkali itu juga dikarang-karang, dibuat lebay atau berlebihan, merasa itu sebagai nilai. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang dianiaya pada abad mula-mula dan Allah seperti tidak berdaya menolong mereka? Bagaimana dengan abad-abad panjang di mana gereja mengalami kemerosotan begitu hebat? Dan kita melihat di beberapa wilayah di dunia ini, gereja nyaris punah. Seperti misalnya di daerah Turki, 7 penerima surat dalam kitab Wahyu punah. Nah, Tuhan di mana? Apakah orang-orang Kristen itu tidak berkualitas ketika mereka mengalami aniaya hebat dan Tuhan seakan-akan tidak menolong mereka? Jadi Allah bukan saja tidak kelihatan, tetapi sering dia seperti seolah-olah tidak peduli pergumulan kita. Yo, Anda sekarang mesti punya cakrawala yang baru dalam hidup. Supaya jangan stres.
antara kesaksian orang, khotbah pendeta dengan kenyataan hidupmu bisa tidak sinkron. Kalau di gereja Allah memberkati pemulihan, kalau engkau pulang kau tidak sama seperti kau datang, Allah akan memberkati berlimpah-limpah. Pulang ke rumah ditunggu debt collector. Anda harus lari lewat belakang rumah lalu tidak jadi pulang. Pulang ke rumah di SMS oleh guru, besok tidak boleh ikut ujian anakmu karena belum bayar uang sekolah 5 bulan. Dan banyak lagi masalah yang terjadi. Pulang ke rumah lalu ada orang tua yang kena COVID-19 dan masuk rumah sakit dan tidak pernah pulang. Fakta-fakta seperti ini kan nyata. Aduh saudara, ayo kita belajar kebenaran ini. Ya, pakai logika yang baik. Minta pimpinan Roh Kudus. Dalam keadaan seperti itu, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, layak dipercayai. Kalau Allah mudah menyatakan diri lalu kita berkata, aku percaya padamu, itu gampang. Itu masih murahan. Tapi Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, walaupun dia seakan-akan tidak ada, bahkan ketika kita dalam pergumulan persoalan, dia seakan-akan tidak peduli, dia layak dipercayai. Dia layak dipercayai. Dia layak menerima tepukan tangan, bukan hanya pada waktu orang sakit sembuh, ada jalan keluar dan mujizat orang tepuk tangan. Tetapi pada saat di mana kita memiliki persoalan berlarut-larut, Tuhan tidak tolong, seakan-akan Tuhan tidak ada, dia patut mendapat tepuk tangan. Anda di rumah boleh tepuk tangan dan di sini juga boleh tepuk tangan. Yang hadir ini hanya mahasiswa STTE dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene dan beberapa hamba Tuhan ya, ada 3-4 hamba Tuhan ya, pendeta dari GSKI Rehoboth Arta Gading, saudaraku. Dan kami ini hanya beberapa mahasiswa dengan protokol yang ketat, karena ruangan ini bisa menampung ribuan ya, mungkin sekarang dipersempit tapi bisa cukup 2.000, saya kira 1.500, tapi yang hadir saya kira tidak lebih 50 atau 60, tidak lebih 100 lah, udah begitu saja. Supaya kita tidak menyalahi aturan. Tapi tepuk tangan keras, kenapa? Kan dikasih mic, ya toh? Biar ada suara jelas, oke. Justru percaya kita kepada Tuhan menjadi berkualitas, artinya tulus, murni, kuat dan kokoh ketika keadaan menunjukkan seakan-akan dia tidak ada. Kita tetap percaya. Juga dalam keadaan ketika seakan-akan Allah membiarkan kita dalam penderitaan bahkan aniaya karena hidup sebagai pengikut Yesus, kita tetap mempercayainya. Kalau kita mengakui keagungan Allah, kalau kita mengakui keagungan Allah, kalau kita mengakui kebesaran kemuliaan Allah, kita tetap mempercayainya walau keadaan kita memburuk dan makin buruk. Belum pernah dengar kan khotbah begini? Saya juga jarang khotbah seperti ini, saudara. Hal ini yang juga dialami Abraham ketika harus melakukan perintah, memenuhi perintah yang sulit untuk dilakukan, yaitu ketika harus mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Ini kalau pakai bahasa hari ini gila. Gila ini, aduh. Anak kesayangan satu-satunya di hari tuanya. Tapi Abraham gak bilang gila ini. Dia gak tanya. Dia percaya. Allah menjadikan Abraham sebagai bapak orang percaya. Oleh karenanya ia harus mengalami proses kehidupan untuk menjadikan Abraham jejak rekam hidupnya sebagai orang percaya yang benar. Ya, Abraham dijadikan orang percaya yang benar. Kemudian hari
Kehidupan Abraham ini menjadi model, menjadi inspirasi dari kehidupan orang beriman. Demikian pula dengan kisah Sadrak, Mesakh, dan Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ketika Nebukadnezar membangun sebuah patung di dataran Dura, ya saudaraku. Walaupun mereka Sadrak, Mesakh, Abednego terancam hukuman mati dengan cara bakar hidup-hidup, tapi mereka tetap menolak untuk menyembah patung itu. Mereka berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari talam tanganmu ya Raja. Nantangin ini saudara. Tetapi seandainya tidak, wow, seandainya Allah tidak menolong, bukan tidak mampu, Dia mampu tapi tidak menolong. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian bernyala-nyala itu. Tetapi jika tidak, bukan tidak mampu, tidak mau, kami tetap mempercayai Dia. Jadi aku percaya walau seakan-akan Dia tidak bisa dipercayai, tapi karena Dia maha agung, maha besar, maha mulia, Dia layak ku percayai dalam keadaan yang mungkin di mata orang yang tidak menghormati Dia tidak patut dipercayai. Di mata orang yang tidak takut akan Allah, di mata orang yang tidak menghormati Allah, Dia tidak patut dipercayai. Kenapa? Tidak nyata. Apalagi dalam keadaan sulit, Tuhan tidak menolong. Tidak heran kan ada orang yang marah kepada Tuhan, tidak mau ke gereja lagi, maki-maki Tuhan. Apa itu Tuhan? Loh, saya langsung dengar langsung. Seorang aktivis yang anaknya meninggal usia muda. Apa yang dia katakan kepada saya? Kan minta saya datang, tapi saya terlambat karena saya harus kebaktian pada pagi sampai siang. Saya datang, dia bilang, Bapak sih terlambat. Waduh. Lalu ya satu kalimat yang saya terkejut, dia bilang, Tuhan jahat. Wah, Tuhan jahat. Saya diam saja saudara. Nah, tidak sedikit orang sebenarnya kalau jujur ngomong begitu. Memang beberapa waktu kemudian dia mendatangi saya, dia minta maaf. Kita percaya kepada Allah bukan karena persoalan kita diselesaikan, mujizat terjadi ketika kita memperoleh apa yang kita butuhkan. Tetapi walau kita dalam keadaan di mana Tuhan seakan-akan tidak memperdulikan kita, seakan-akan tidak memperdulikan kita, di mana tidak ada mujizat, di mana kebutuhan tidak terpenuhi, bahkan kita tertindas dan dipermalukan, kita tetap menaruh percaya kepadanya. Tidak menaruh kecurigaan sama sekali dan tidak meragukan kasihnya kepadanya. Semakin sulit keadaan kita, yaitu di mana seakan-akan Allah tidak ada, semakin sulit keadaan kita, di mana seolah-olah Allah tidak peduli kita. Kalau kita tetap menaruh percaya kepada pribadinya, itu percaya yang berkualitas tinggi dan yang berkenan kepadanya. Nah itu, mestinya kita masuk ke wilayah ini. Kualitas percaya seseorang kepada Tuhan bukan terletak pada keyakinannya kepada kuasa Allah yang dapat mengalir dan dapat dialami. Sehingga orang biasanya bukan hanya meyakini bahwa Allah itu berkuasa, tapi juga meyakini Allah pasti mengalirkan kuasanya itu. Secara tidak langsung dia mau mengatur Allah, memaksa Allah. Pakai nama Yesus, dalam nama Yesus dan menjawab doaku. Loh, nama Yesus yang dihormati kok dipakai untuk seakan-akan bisa mengatur Allah. Jadi kualitas seseorang itu, kualitas percaya seseorang
Bukan terletak pada keyakinannya kepada kuasa Allah dan keyakinannya bahwa kuasa itu bisa dialami. Sehingga banyak orang meyakini kuasa Allah itu dan meyakini pasti bisa mengalami mujizat dan berkat-berkat Tuhan dari kuasa Allah itu. Dan kalau itu bisa terjadi, wah dia punya pengalaman dan bisa dilahirkan kesaksian-kesaksian yang spektakuler. Dan kesaksian itu mengangkat dirinya. Orang beriman lebih rohani, lebih dekat Tuhan, lebih istimewa. Dan kalau pendeta berbuat begitu lalu mengesankan, memberikan isyarat, ini loh yang luar biasa. Itu membodohi jemaat dan jemaat banyak yang kemudian memandang Allah diskriminatif. Lalu Allah memandang yang punya jabatan pendeta lebih istimewa dari yang tidak berjabatan pendeta. Betapa rusaknya pola pikir itu. Kualitas percaya kita ditentukan oleh kesediaan kita menerima apapun yang harus kita alami tanpa menuntut Allah berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Beberapa waktu yang lalu ya saya menyanyikan satu lagu yang saya karang tahun 198 sekian atau tahun 90-an paling cepat. Ya 87, 88. Seiring kelahiran anak saya Stephen. Lagu ini saya masih ingat. Itu seiring kelahiran Stephen. Jadi ya betul 198 itu. 89, 88. Aku berserah pada pengaturan hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti, selalu turuti, selalu ikuti semua kehendak dan rencanamu. Semua rencana dan kehendakmu, gitu ya, Bapa Surgawi. Steffi belum lahir ya. Lagu ini waktu saya masih itu tahun berapa itu ya, lama sekali itu, belum tahun 90 itu. Seiring lahirnya anak saya yang sekarang umurnya sudah 31 ini ya. Aku berserah pada pengaturan hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti, selalu turuti, selalu ikuti, semua rencana dan kehendakmu, Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ya kan? Saudaraku, seperti yang dilakukan dan dialami oleh Yesus di kayu salib, walau Bapa meninggalkan dia, sampai ia berseru Eloi, Eloi lama sabachthani, ia tetap mempercayai Bapa dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Inilah standar percaya yang harus dimiliki orang percaya. Bapak membiarkan anaknya disakiti, dipermalukan, tapi dengan cara ini Bapak dipermuliakan. Nah sekarang kita mau berkata, Tuhan, apapun yang kau alami, please deh, terserah, asal engkau dimuliakan. Nah ini Kristen yang murni, dan pasti kita beruntung kalau kita bisa masuk wilayah ini. Keberanian percaya seperti ini jarang dimiliki oleh orang Kristen hari ini.
Hal ini disebabkan karena pembinaan rohani yang salah atau pemberitaan firman yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Biasanya yang diajarkan kepada jemaat adalah langkah berani mempercayai kuasa Allah agar terjadi mujizat dan pertolongan Allah dalam kehidupan. Jargonnya begini, masih ada mujizat. Kalau kita sudah nggak ada mujizat, nggak masalah, sebab Allah setia. Ini berarti kita harus mempercayai pribadi Allah, bukan sekedar mempercayai kuasanya dan mengharapkan kuasanya mengalir untuk dialami. Mempercayai Allah yang benar adalah berusaha mengerti apa yang Allah kehendaki dan menyerah kepada kehendaknya demi kemuliaan namanya dan kesukaan hatinya. Jadi sebenarnya problem kita sekarang cuma satu. Bagaimana menyukakan hati Bapa. Itu saja. Itu problem kita. Nah, terserah ada problem apapun, masalah apapun, Tuhan tolong atau tidak terserah. Yang penting aku menyukakan Dia. Bisa nggak itu Pak? Harus bisa. Yesus telah menjadi teladan. Kesalahan yang banyak dilakukan orang karena mereka melihat pertolongan Tuhan atas umatnya dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan dari sudut pandang yang salah. Kalau di perjanjian lama Allah melakukan tindakan-tindakan mujizat, itu ada latar belakangnya. Tolong deh, you lihat latar belakangnya. Dan semua yang dilakukan Allah di perjanjian lama, walau itu untuk umatnya, itu nanti berujung pada kepentingan Allah, kepentingan rencananya. Seperti bangsa Israel dibawa dari Mesir ke Kanaan, dipelihara, dijagai, karena Allah punya kepentingan harus dilahirkan Mesias di Israel atau di Yehuda. Sedangkan dalam kehidupan orang percaya, Yesus mengadakan mujizat itu sebagai tanda supaya orang mendengar Injil. Dan bagi kita, kalau mujizat itu dinyatakan Allah, supaya orang bisa percaya. Tapi bagi kita yang sudah ada di gereja, yang nggak perlu tanda, kita percaya Allah itu hidup. Yang kita lakukan sekarang berjuang mengerti kehendak Allah. Jadi akhirnya memang hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Allah. Seperti Yesus. Ya saudaraku sekalian. Percaya kita teruji pada waktu kita menghadapi sesuatu yang membuat kita dapat berkhianat kepada Yesus. Tuhan tidak nyata, Tuhan tidak ada. Wah. Tapi kita percaya, nah itu teruji. Seperti orang percaya pada abad-abad permulaan itu. Mereka dianiaya hebat tapi tetap memilih Yesus. Mereka mengalami tekanan hebat tetapi tetap memilih Yesus. Nah sekarang kita diperhadapkan pada percintaan dunia. Dihadapkan kepada kepuasan daging, seks, kemewahan, kehormatan manusia. Ini yang sekarang diperhadapkan kepada kita. Kalau kita mengatakan, aku memilih mengasihi Tuhan, baru teruji. Jangan karena tidak ada aniaya seperti orang Kristen abad mula-mula berarti kita tidak ada tantangan. Justru tantangan yang harus kita hadapi hari ini lebih besar. Nah masalahnya juga ketika kita berusaha hidup suci, berusaha mencintai Tuhan, tidak mencintai dunia, fokus langit baru, bumi baru. Keadaan kita sama seperti yang lain. Loh apa bedanya ini? Bahkan kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada situasi di mana kita terpuruk, bisa dipermalukan. Loh, kita yang berusaha hidup suci, fokus langit baru, bumi baru, meninggalkan percintaan dunia, kok tidak diistimewakan Tuhan? Tapi kalau kita tetap aku percaya padamu, baru itu luar biasa. Amin.